Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa channel Ahmad Nuzul Ad-Din dimanapun berada, semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, Al-Fakir insyaallah akan memberikan sebuah training atau kursus secara online tentang pembelajaran Al-Miftah lil Ulum, mudah belajar membaca kitab, mulai dari jilid 1 sebagaimana permintaan dari sahabat-sahabat channel Ahmad Nuzul Ad-Din. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terlalu panjang, kami akan langsung memulai training pembelajaran Al-Miftah lil Ulum jilid 1 ini. Tapi sebelum kami mulai, alangkah indahnya untuk mensupport channel kami Ahmad Nuzul Ad-Din ini agar bisa berkembang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai, kita hendaknya bertawasul kepada para musannif kitab-kitab nahwu dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dijadikan ilmu yang manfaat, dijadikan ilmu yang barakah. Amin amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in, sama ila arwahi jami kibarin nahwiyin minhum Abul Aswad ad-Du'ali wal Imam Sibawayh wal Kisai wal Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Malik sahibul Alfiyah wa Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imriti wa jamil ulama'i wal fuqaha'i wal nahwiyin wal muhaddisin wal mufassirin wal musannifin, summa ila arwahi jami masyayikh sidagiri sabiqan wa lahiqan wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja pada intinya. Pembelajaran Al-Miftah lil Ulum jilid 1 ini adalah metode menghafal dan metode pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke bab 1, bab Al-Kalam. Pada halaman ke-6 ini ada kalam, rukun-rukun kalam. Kalam itu rukun-rukun kalam itu terdiri dari 4 unsur, yaitu 1 berupa lafaz berupa berbahasa Arab, 3 tersusun dari 2 kata atau lebih atau murakkab, 4 memahamkan atau mufid. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab pertama ini menerangkan tentang kalam. Jadi kalam itu tersusun dari 4 unsur. Yang pertama yaitu berupa lafaz. Lafaz ini yaitu lafaz berupa lafaz. Yang kedua yang ini itu berbahasa Arab. Yang ketiga tersusun dari 2 kata atau lebih atau murakkab. 4 memahamkan atau mufid. Jadi kalam adalah kata-kata yang berbahasa Arab yang tersusun dan memahamkan. Contohnya di sini ada contoh alhamdulillah. Alhamdulillah ini adalah bagian dari lafaz. Bagian dari lafaz, kemudian berbahasa Arab. Ini yang kedua, berbahasa Arab. Alhamdu ini lafaz yang berbahasa Arab. Terus yang nomor 3 tersusun dari 2 kata. Ini
alhamdulillah. Alhamdu ini satu kata, kemudian lillahi ini dua kata. Jadi tersusun dari dua kata, maka ini dinamakan kalam. Terus yang nomor 4, memahamkan. Jadi alhamdulillah, kata alhamdulillah ini ya, dua kata dari lafaz alhamdulillah ini bisa memahamkan. Kenapa kok bisa memahamkan? Karena artinya dari alhamdulillah adalah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Terus contohnya lagi Allahu Somad. Jadi satu kata, Allah ini satu kata, kemudian As-Somad ini satu kata. Jadi digabungkan menjadi, disusun menjadi dua kata, maka dinamakan kalam. Iyaka. Iyaka. Iyaka ini satu kata, kemudian na'budu. Satu kata disusun menjadi dua kata, maka ini dinamakan susunan murakkab atau tersusun dari dua kata. Contohnya Muhammad Rasulullah. Muhammad satu kata, Rasulullah satu kata, Allahi satu kata. Jadi tersusun dari lebih dari dua kata. Ini 1, 2, 3. Maka ini dinamakan kalam. Semuanya ini dinamakan kalam. Kemudian di sini adalah ada nadomannya, kalamuhum lafdun mufidun musnadu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Ya, kiranya sudah hafal, sudah hatam, sudah dimengerti tentang pembagian kalam atau rukun-rukunnya kalam. Kita akan beranjak ke pembagian kalimat. Kalimat ya, kalimat itu saudara-saudara, kalimat itu dibagi menjadi 3. Kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf. Ini kalau saya boleh contohkan, saya beri ringkasan. Kemudian setelah dari pembagian kalam, ini dibagi lagi. Kalam itu di bawah kalam itu ada kalimat. Ya, di bawah kalam itu ada kalimat. Kemudian sedangkan kalimat itu sendiri dibagi menjadi 3. 1 kalimat isim, 2 kalimat fiil, 3 kalimat huruf. Nah ini ya teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kami, setelah pembagian dari atau rukun-rukunnya kalam akan dibagi, diperinci lagi. Di bawahnya itu terdapat kalimat. Sedangkan kalimat itu dibagi menjadi 3. Kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf. Jadi ya, kita doktrin bahwasanya kalimat itu ada 3. Apa saja? Kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf. Jadi 3. Ada 3 ini. Jadi di dalam Al-Quran ataupun di dalam kitab-kitab salaf itu kalimat cuma dibagi menjadi 3. Isim, fiil, huruf. Kalau bukan isim berarti fiil. Kalau bukan fiil berarti huruf, dan begitu seterusnya. Jadi tidak mungkin satu lafaz itu menjadi 2. Jadi bisa menjadi fiil, bisa menjadi isim, tidak bisa seperti itu. Jadi kalimat itu cuma 1. Kalau isim saja, kalau fiil saja, kalau huruf saja. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu pembagian kalimat ya banyak sekali. Contohnya kalimat kerja, kalimat aktif, kalimat pasif, dan seterusnya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab
Ini merupakan dasar untuk membaca kitab, cara membaca kitab, dan untuk mengenalkan dasar-dasar kepada pemula yang ingin belajar Al-Miftah lil Ulum jilid 1. Bahwasanya kalimat dibagi menjadi 3 kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Kemudian di sini ada nadomanya. Jadi dasarnya pembagian dari kalimat ya, ini kalimat dibagi menjadi 3, itu dasarnya apa? Ini lismin atau dalilnya apa? Lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim wa hadhihi salasuha hiyal kalim. Itu dasarnya pembagian kalimat. Dan perlu diketahui bahwasanya metode Al-Miftah lil Ulum ini merupakan meringkas dari kitab-kitab Imriti, kitab-kitab Jurumiyah, kitab-kitab Alfiyah. Jadi meringkas dan diambil secara ringkas dan dibentuklah metode Al-Miftah lil Ulum Sidogiri ini. Setelah saudara-saudara sudah mengetahui bahwasanya kalimat itu ada 3 ya, apa saja? Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Maka kemudian kita akan masuk lebih dalam ya, apa sih yang dinamakan kalimat isim, apa sih yang dinamakan kalimat fi'il, apa sih yang dinamakan kalimat huruf. Maka di sini terusnya kita lanjut. Apa sih yang dinamakan kalimat isim? Isim adalah kata yang menunjukkan arti benda atau nama atau sifat serta tidak mempunyai zaman. Sini isim itu 1 benda, maaf ya kalau tulisannya jelek, benda, 2 nama, 3 sifat, dan tidak punya zaman atau waktu. Zaman atau waktu. Jadi kalimat isim itu adalah kalimat yang menunjukkan arti benda. Benda itu seperti bolpen, ini benda berarti kalimat isim. Ini kitab berarti kalimat isim. Ya, dan begitu seterusnya. Dan nama, baik nama orang, nama kota, nama tahun, dan lain sebagainya. Kemudian yang sifat seperti azraq, seperti warna putih, warna kuning, ahmar, merah, abyad, putih, dan seterusnya. Itu merupakan kalimat isim. Kemudian tidak mempunyai zaman atau tidak mempunyai waktu. Nanti yang dimaksud dengan zaman itu bagaimana? Zaman itu seperti zaman istiqbal, zaman hal. Karena kalau zaman ini milik dari kalimat fi'il. Fi'il itu ada yang berzaman istiqbal, berzaman madi, berzaman hal, dan seterusnya. Kalau kalimat isim itu bukan. Nanti jadi setelah mengetahui definisi dari kalimat isim ya, isim itu kalau bukan nama, kalau bukan benda berarti nama atau sifat, dan tidak mempunyai zaman atau waktu tertentu. Kemudian di sini kita lanjut halaman selanjutnya. Di bawahnya ini ya, ini merupakan tanda isim. Jadi setelah mengetahui kalimat isim ya, definisi dari kalimat isim itu menunjukkan benda, nama, sifat, dan tidak mempunyai zaman. Maka kalimat isim ini mempunyai tanda. Ya.
kalimat isim itu mempunyai tanda. Jadi contoh kalau bolpen ya, bolpen ini juga mempunyai tanda. Contohnya tandanya ialah agak besar, berwarna hitam, dan ada ciri-cirinya. Begitu juga dalam kalimat isim, mempunyai ciri-ciri atau mempunyai tanda. Apa sih tanda dari kalimat isim? Kalimat isim itu mempunyai 4 tanda ya. Ini 1 tanwin, 2 diawali al, 3 diawali huruf jar, 4 bisa dijerkan. Ini tandanya, tanda dari kalimat isim. Tanwin ini 1, kemudian nomor 2 al, kemudian nomor 3 bisa dijerkan, nomor 4 nomor 3 itu saya ralat diawali huruf jar. Nomor 4 bisa dijerkan. Jadi kalimat isim itu mempunyai 4 tanda. Tanda pertama yaitu tanwin. Ya, apa itu tanwin? Tanwin itu setiap kata yang berbunyi nun mati, suara nun mati, atau suara nun mati dan fathatain itu seperti seperti ini, fathatain, kasroten, dommaten. Ini dinamakan tanwin, suara nun mati, tanwin. Tan, tin, tun. Contohnya bagaimana kalau yang tanwin? Tanwin contohnya adalah ketika ada lafadz yang bertanwin, contoh abun. Abun. Abun ini kalimat apa? Kalimat isim. Kok tahu ini kalimat isim? Karena ada tandanya. Mana tandanya? Diakhiri tanwin atau bertanwin. Ya, saya contohkan lagi. Contoh lagi ialah faslan. Faslan ini kalimat apa, anak-anak? Apa kalimat isim? Apa kalimat fi'il? Apa kalimat huruf? Dilihat dari tandanya. Ya, dilihat dari tandanya. Di sini ada tanda apa? Ada tanda tanwin di belakang, yaitu fathaten. Kalau ada tanda, mana yang cocok? Karena nanti setiap kalimat ini mempunyai tanda. Kalimat isim mempunyai tanda, ya. Nanti kalimat fi'il mempunyai tanda juga, dan kalimat huruf juga mempunyai kalimat khusus atau kata khusus, huruf-huruf khusus untuk kalimat huruf. Contoh seperti huruf jar, huruf istisna, dan lain sebagainya. Nah, di sini faslan ini kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kok kalimat isim? Karena ada tandanya, Pak. Mana tandanya? Tandanya adalah tanwin. Nah, jadi dengan mengetahui tanda, maka saudara-saudara akan bisa membedakan antara 3 kalimat ini. Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Ya. Faslan. Ini kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kok kalimat isim? Faslan ini kok tidak dinamakan kalimat fi'il, kok tidak dinamakan kalimat huruf? Karena ada tanda. Apa tandanya? Tanwin. Tanwin itu tandanya kalimat apa? Tandanya kalimat isim. Itu ya.
tanwin. Kalau tanwin ini pasti ada di belakang. Tantintun, abun, faslan, atau saya contohkan lagi, syajarun. Syajarun ini ya. Syajarun ini kalimat apa? Apa kalimat isim, apa kalimat fi'il, apa kalimat huruf? Kalimat isim, Pak. Kenapa kok disebut kalimat isim? Karena ada tandanya. Tanda apa? Yaitu diakhiri tanwin atau tanwin. Berarti syajarun kalimat apa? Kalimat isim. Karena apa? Karena tanwin ya. Dan lain sebagainya. Tinggal mengembangkan ketika ada contoh ya. Ketika ada contoh itu bertanwin, maka itu pasti dipastikan kalimat isim. Kemudian nomor 2 yaitu al. Al di sini kalau al pasti ada di awal kata. Contohnya coba dibaca anak-anak. Al-faslu. Al-faslu. Kalimat apa? Ya. Jadi untuk mengetahui kalimat ini harus melihat ciri-ciri atau tanda. Al-faslu kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kok kalimat isim? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Al diawali al. Mana alnya? Di depan. Al-faslu. Ya. Jadi al-faslu ini diketahui bahwasanya ini kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena beral. Ya, al-faslu. Jadi setiap kalimat yang bertal atau kalimat yang beral yang diawali al, maka itu dipastikan menjadi kalimat isim. Karena tidak mungkin nanti kalimat fi'il itu ada alnya. Ya. Sebagaimana yang saya terangkan di awal, kalau kalimat isim saja, kalau kalimat fi'il saja, kalau kalimat huruf saja. Contohnya lagi, Al-Qur'ana ya. Al-Qur'ana. Al-Qur'ana ini kalimat apa? Apa teman-teman? Kalimat isim, apa kalimat fi'il, apa kalimat huruf? Kalimat isim, Pak. Kenapa kalimat isim? Karena diawali al. Apa tanda? Kenapa dinamakan kalimat isim? Karena diawali al. Jadi setiap kalimat isim yang diawali al, setiap kalimat yang diawali al, maka dipastikan kalimat isim. Kemudian diawali huruf jar. Kita lanjut sini ya. Ini kita lanjut halaman selanjutnya. Setelah mengetahui ciri-cirinya ya atau tanda-tandanya, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ini ada tanwin. Setiap kata yang bertanwin adalah isim. Contohnya innahu hamidun majidun. Ya. Ini jadi di huruf terakhir ini bertanwin dan berwarna merah. Karena untuk membedakan dengan tanwinnya. Jadi yang huruf terakhir ini bertanwin, innahu hamidun, berarti untuk menunjukkan bahwasanya kalimat ini kalimat yang bertanwin. Jadi kalau kalimat yang bertanwin, maka itu adalah kalimat isim. Innahu hamidun majidun. Majidun juga kalimat isim. Ya, ila sirotin. Sirotin. Kalimat apa sirotin? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena ada tandanya kalimat isim. Apa tandanya kalimat isim itu? Yaitu ada tanwin. Mustaqimin. Innahu laqur'anun. Ada tanwin juga. Karimun fi kitabin. Nah, ini tanwin. Maknunin. Hamidun adalah kalimat isim karena bertanwin. Ini nadomannya. Fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min wa alif. Kemudian beranjak ke
tandanya kalimat isim nomor 2 diawali al. Setiap kata yang diawali al adalah isim. Zalika alkitabu. Alkitabu, ya. Saya contohkan lagi. Alkitabu. Alkitabu ini kalimat apa, Nana? Alkitabu ini kalimat, masih mikir, kalau masih loading tidak apa-apa. Alkitabu kalimat apa? Apa kalimat isim, kalimat fi'il, apa kalimat huruf? Alkitabu kalimat apa? Caranya bagaimana? Caranya ialah dengan melihat ciri-cirinya yang ada di kata ini, alkitabu. Alkitabu kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena ada tandanya kalimat isim. Apa tandanya kalimat isim? Yaitu ada al-nya. Ya. Kemudian contohnya lagi alhamdulillah. Alhamdulillahi. Alhamdu ini kalimat apa, Nana? Alhamdu adalah kalimat apa? Apa kalimat isim, kalimat fi'il, apa kalimat huruf? Kalimat isim, Pak. Kenapa kalimat isim? Karena ada tandanya kalimat isim. Apa itu tandanya kalimat isim? Karena ada al-nya di depan. Alhamdu. Ya. Terus nadomanya masih tetap sama. Wal ismu bitanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min wa alif. Terus di sini ada keterangan semua kalimat isim pasti bertanwin kecuali 3. Semua kalimat isim pasti bertanwin. Ini semua kalimat isim pasti bertanwin. Ya. Semua kalimat isim pasti bertanwin kecuali ada al, mudhof, nomor 2 mudhof. Mudhof itu apa? Mudhof itu dirangkai. Mudhof itu dirangkai. Kemudian nomor 3 isim ghairu munsharif. Ya, ini cuma keterangan semua kalimat isim itu pasti bertanwin. Ya, contoh bertanwin seperti tadi abun, faslan, syajarun, hamidun. Nah, kecuali ada al. Kalau ada al tidak bisa. Jadi tidak bisa bertanwin. Contohnya alhamdu. Ini kan ada alnya. Ya, alhamdu ini ada alnya, maka dipastikan tidak bisa bertanwin. Kenapa? Karena al, ya, dengan tanwin, al dan tanwin itu tidak boleh dalam satu kalimat. Ya, tidak boleh berkumpul dalam satu kalimat. Kalau ada al, maka tanwin harus mengalah. Kalau ada tanwin, maka al harus mengalah. Jadi ibarat langit dan bumi. Kalau ada siang, ada malamnya. Kalau ada al, maka cukup al saja, tidak boleh menambahkan tanwin. Contohnya, contoh saya contohkan harfun, maka tidak boleh dikasih al. Contohnya al-harfun, ya, al-harfun ini tidak boleh. Kenapa? Karena berkumpul, al dan tanwin berkumpul dalam satu kalimat. Jadi bagaimana? Harus mengalah salah satunya. Kalau ada al, ya al saja. Kalau ingin menambahkan al saja. Kalau ada tanwin, tanwin saja. Harfun saja atau al harfu, ya, al harfu tanpa ditanwinkan seperti ini.
Kemudian mudhof dirangkai dengan kalimat lain. Contoh mudhof itu contohnya adalah qalamu Zaidin, ya. Nih qalamu ini mudhof. Ini yang dinamakan mudhof atau dirangkai. Jadi di sini qalamu ini pasti tidak bertanwin. Kenapa? Karena dirangkai dengan kalimat ini. Karena peraturannya kalau ingin merangkai kalimat, maka harus yang mudhof ini harus tidak boleh bertanwin dan beral. Nanti ada keterangan lanjutan di jilid 2 insyaallah. Jadi kalau dirangkai dengan kalimat lain, maka tidak boleh ditanwinkan, tidak boleh qalamun Zaidin, tidak boleh. Jadi harus tidak boleh bertanwin. Qalamu, seperti ini, qalamu Zaidin. Ini semua kalimat isim pasti bertanwin. Kalau ini dinamakan kalimat isim juga, ya, qalam Zaidin. Karena nanti pengembangan pembagian dari kalimat isim itu adalah nanti ada keterangan mudhof dan mudhof ilaih di jilid 2-nya. Kemudian nomor 3, isim ghairu munsharif. Contohnya adalah tafasiru. Karena arti dari isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bertanwin. Contohnya tafasiru. Jadi ini kalimat isim. Kenapa kok kalimat isim? Karena tafasiru ini adalah isim ghairu munsharif. Nanti keterangannya di halaman selanjutnya. Jadi tidak boleh tafasirun, ini tidak boleh. Karena tafasiru ini kalimat isim yang mu'rab karena isim ghairu munsharif. Nanti keterangannya ada di halaman selanjutnya. Kita lanjut. Yang nomor 3 nomor 3 ini diawali huruf jar, ya. Tanda ini masih tanda kalimat isim. Diawali huruf jar. Yang nomor 3, kalau yang pertama tanwin sudah kita bahas, kemudian nomor 2 itu al sudah kita bahas. Yang nomor 3 itu diawali huruf jar, ya. Lanjutan dari nomor 2 ini, ya. Diawali pertama tanwin, diawali al, kemudian yang nomor 3 diawali huruf jar. Huruf jar, setiap kata yang diawali huruf jar adalah kalimat isim, ya. Kata yang diawali huruf jar harus dibaca jar. Di antara tanda jar adalah kasroh dan disebut susunan jar majrur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke tanda kalimat isim yang nomor 3, yaitu diawali huruf jar. Kemudian huruf jar itu ada 9, ya. Kalau di sini min, ila, fi, an, ala, lam, baik li atau la, kaf, ba, dan huruf qasam. Huruf qasam itu dibagi menjadi 3, waw, ba, ta, ya. Kemudian ini arti dari Indonesianya, min dari, ila ke fi dalam, an dari tentang, ala atas, lam atau kaf, la lam karena atau milik, kaf seperti, ba dengan huruf qasam demi. Kemudian jawabannya min artinya saking,
ila artinya maring, fi arti Jawanya ing dalem, an arti Jawanya saking, ala arti Jawanya ing atase, lam krono kaduwe, kaf koyo, ba kelawan, huruf qasam itu demi. Terus di sini ya, huruf jar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan huruf qasam. Itu ada 9 huruf jar. Ya, kenapa kok cuma ada 9 di sini? Ya. Kenapa kok kitab Al-Miftah ini menyebutkan huruf jarnya cuma 9 saja, sedangkan di masih banyak lagi, ya. Huruf-huruf jar itu masih ada, masih banyak. Kenapa? Karena kitab Al-Miftah ini hanya menyebutkan kalimat huruf jar yang sering digunakan di dalam kitab-kitab kuning. Jadi ini ada keterangannya, huruf jar yang sering digunakan di dalam kitab kuning. Jadi hanya menyebutkan yang pokok-pokok saja, yang inti saja. Jadi huruf jar itu ya, 1 min, 2 ila, 3 fi, 4 an, 5 ala, 6 lam, li atau la, 7 kaf, 8 abba, 9 huruf qasam. Apa itu huruf qasam? Waw, ba, ta. Ya. Jadi tanda kalimat isim yang nomor 3 yaitu diawali huruf jar. Huruf jar itu ada 9 ya, yang sering digunakan atau yang sering terdapat di dalam kitab kuning. Itu min, nih, min, ila, fi, an, ala, lam, kaf, ba, huruf qasam, waw, ba, ta. Jadi diawali, ini diawali berarti kalimat huruf jar ini pasti berada di awalan kalimat. Contohnya ini dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke tanda-tanda i'rab untuk isim ya, sebagaimana yang telah kami terangkan di awal bahwasanya isim yang mu'rab itu ada 10. Ya, ini isim yang mu'rab itu ada 10. 1 isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, asmaul khamsah, isim ghairu munsharif, isim maksur, isim mangkus, isim yang mudhaf pada yang mutakalim. Sekarang lanjut ke pembahasan isim mufrad. Ini ya, yang pertama isim mufrad. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah isim yang mempunyai arti 1. Jadi isim yang mempunyai arti 1 itu adalah isim mufrad. Tanda i'rab untuk isim mufrad adalah rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Jadi sekarang masuk pada isim-isim yang mu'rab. Yang pertama isim mufrad. Ya, isim mufrad, isim yang mempunyai arti 1. Sedangkan tandanya ya, tanda i'rabnya itu rafa dengan dhamma,
nasab dengan fathah, kemudian rofa atau jer ya, amiralat jer dengan kasroh. Jadi ini adalah tanda i'rabnya. I'rab untuk isim mufrad, rofa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jer dengan kasroh. Kemudian contohnya di sini dicontohkan dengan lafaz muslimun, rofa. Muslimun ini artinya kan arti dari isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti satu. Berarti muslimun adalah orang Islam satu. Terus tanda i'rabnya di sini kita diketahui ya, bisa diketahui tanda i'rab itu berada di harokat terakhir ya. Ini berarti beri'rab rafa. Kenapa? Karena dhammah. Muslimun kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena bertanwin. Kemudian untuk mengetahui isim yang mana, apa isim yang mu'rab, apa yang mabni? Isim yang mu'rab. Mu'rab karena apa? Mu'rab karena isim mufrad. Ya, isim mufrad. Karena artinya di sini adalah satu, muslim, orang muslim satu. Dan di sini beri'rab rofa. Mana i'rabnya ini? Harokat terakhirnya berharokat dhammah. Kalau yang nasab ya, musliman, tinggal merubah harokat terakhirnya musliman. Musliman kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena bertanwin ya. Kemudian mu'rab apa mabni ya. Di jilid 1 ini membahas tentang kalimat isim untuk bisa membedakan mu'rab dan mabni. Ini musliman mu'rab apa mabni? Pasti mu'rab. Karena yang dipelajari adalah isim yang mu'rab. Mu'rab karena apa? Ya, mu'rab karena apa? Jadi karena itu maksudnya ya, musliman ini mu'rab ya, dikatakan isim mu'rab karena bagian dari isim mufrad. Karena musliman ini termasuk isim mufrad. Kenapa kok bisa isim mufrad? Karena menunjukkan arti satu. Musliman, kemudian i'rab apa? I'rab nasab. Nasab dengan apa? Nasab dengan fathah. Ini ya. Kemudian yang jer. Muslimin. Nih. Ada tanda i'rabnya. Muslimun, musliman, muslimin. Atau dicontohkan dengan kalimat lain ya. Nanti di setiap isim ya, di setiap isim mu'rab itu nanti ada tanda-tandanya ya. Nanti isim mufrad itu ada tandanya ya. Isim tasniyah itu ada tandanya. Nanti kita bahas satu persatu. Jamak mudzakkar salim punya tanda, jamak salim punya tanda. Kalau isim mufrad itu tidak mempunyai tanda sebagaimana tandanya isim tasniyah ya. Kemudian jamak mudzakkar salim juga mempunyai tanda tapi tidak sama dengan tandanya isim tasniyah. Kalau isim mufrad itu artinya sepi dari tanda ya. Tanda baik dari tanda isim tasniyah, tanda jamak mudzakkar salim, tanda muannats salim dan seterusnya ya. Nanti kita akan membahas untuk membedakan apa itu isim ini, apa isim mufrad, apa isim tasniyah, apa isim jamak mudzakkar salim. Sekarang kita membahas dulu isim mufrad ya. Jadi kalau isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti satu. Atau kita contohkan dengan kalimat lain. Contohnya adalah qolamun ya. Sini qolamun. Kalimat apa qolamun? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena
bertanwin. Ya, kemudian mu'rab apa mabni? Ya. Di sini saya perincikan lagi, isim itu dibagi menjadi 2. Yang dibahas pada jilid pertama adalah isim mu'rab apa mabni. Ya. Kalau sudah diketahui ini adalah qalamun, ya. Qalamun ini kalau sudah diketahui kalimat isim, maka pertanyaannya ya adalah mu'rab apa mabni. Ya, qalamun mu'rab apa mabni? Jawabannya pasti mu'rab. Jawabannya pasti mu'rab karena pada jilid 1 ini fokus pada mu'rab. Sedangkan mabni nanti di jilid 2 atau di jilid 2 itu akan membahas isim-isim yang mabni yang sekaligus menjadi isim ma'rifat, ya. Qalamun mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena isim mufrad, ya. Kenapa? Karena isim mufrad. I'rab apa? Kalau ditanyakan i'rab apa, maka dilihat harokat terakhirnya ini berharokat apa. Qalamun harokat apa? Harokat apa? Huruf akhirnya harokat dhammah. Berarti i'rab apa? Dhammahnya milik apa? Dhammah itu dhammah adalah miliknya i'rab rofa, ya. Terus contoh lain kita ban. Kitaban, kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena bertanwin. Kemudian isim mu'rab apa mabni? Pasti mu'rab. Mu'rab karena apa? Mu'rab karena isim mufrad. Ya. Mu'rab karena isim mufrad. I'rab apa? Dilihat huruf akhirnya i'rab nasab. Kenapa? Berfat. Tanda i'rabnya apa? Berharokat nasab dengan fathah. Contoh lagi kitabin, kalimat isim mu'rab mabni mu'rab karena isim mufrad. Kemudian ini juga ada contoh zalikal kitabu. Al kitabu berarti kalimat isim, ya. Al kitabu, kenapa kalimat isim? Ayo yang tahu. Zalika al kitabu. Al kitabu di sini kalimat apa? Kalimat ada 3, kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Ini kalimat yang mana? Ya benar, kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena ada al. Sebutkan tandanya kalimat isim. Ya, bagaimana? Tandanya kalimat isim tanwin, diawali al, diawali huruf jar, bisa dijerkan. Seperti itu pertanyaan, ya. Pertanyaan ketika menanyakan suatu kalimat, ya. Terus qad kana lakum ayatun. Ini ayatun di sini. Ayatun kalimat apa? Kalimat isim mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena isim mufrad, ya. Isim mufrad. Ini nadomannya. Farfa bidammi wansiban fathan wajur kasran kadzikrullahi abdahu yasur. Jadi intinya, ya, isim mufrad ini sepi atau tidak mempunyai tanda dari tandanya isim tasniyah, tandanya jamak mudzakkar salim, tandanya jamak muannats salim, ya, dan tidak mengikuti wazan. Nanti kita bahas setelah ini. Kemudian setelah isim mufrad kita lanjut ke, ini masih contoh, ya. Contohnya tetap contoh isim mufrad yang nasab dengan fathah. Innallaha daraballahu masalan abdan. Ini. Terus yang contoh isim mufrad jar dengan kasroh.
wa tahriru raqabatin mu'minatin, ini ya. Kemudian kita lanjut ke isim yang nomor 2. Isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Isim tasniyah adalah isim yang mempunyai arti 2 dengan tambahan alif nun waktu rafa atau ya nun waktu nasab dan ad-jar. Ini yang saya maksud barusan, bahwasanya kalimat isim tasniyah itu mempunyai tanda ya, atau huruf tambahan. Tambahannya itu alif nun waktu rafa, ya nun waktu nasab dan jar. Isim tasniyah isim yang mempunyai arti 2 ya. Ini mempunyai isim tasniyah isim yang menunjukkan arti 2 tapi dengan tambahan atau dengan ciri-ciri ya, ciri-cirinya ya. Tambahannya alif nun waktu rafa ya, kemudian iya nun waktu nasab jar. Ya, isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti 2 dengan tambahan alif nun waktu rafa. Waktu rafa itu maksudnya ya, maksudnya ketika i'rab rafa ya, dan tambahan iya nun waktu ya ketika beri'rab nasab ad-jar. Beda halnya dengan isim mufrad. Kalau yang di sini, kalau di isim mufrad ini tidak ada tambahan ya, tidak ada tambahan sebagaimana isim tasniyah. Kalau isim mufrad rafa ya dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Tapi kalau yang isim tasniyah perbedaannya ialah kalau isim tasniyah itu menunjukkan arti 2 tapi dengan tambahan alif nun waktu rafa ya, alif dan nun waktu rafa, ya nun waktu nasab ad-jar. Beda dengan isim mufrad. Ini saya contohkan rafa i'rabnya ya, tanda i'rabnya rafa dengan alif nun, kemudian nasab jar ya, nasab dan jar ya, i'rab nasab dan jar dengan iya nun. Contohnya muslimani, dengan tambahan ya, ini waktu rafa dengan tambahan alif nun di akhirnya. Yang awalnya muslimun ya, huruf awal kalimat awal ya. Kalau isim mufradnya muslimun, ketika dijadikan isim tasniyah maka harus ditambahkan alif nun pada huruf akhirnya ketika waktu rafa. Muslimun menjadi muslimani. Kemudian kalau yang nasab jar menjadi muslimaini. Ini perbedaannya isim tasniyah dengan isim mufrad. Kalau yang isim tasniyah waktu rafa muslimani, kalau isim tasniyah waktu nasab ad-jar muslimaini ya. Ini perbedaannya. Kalau isim mufrad muslimun waktu rafa, kalau isim tasniyah waktu rafa muslimani dengan tambahan alif nun pada huruf akhirnya. Dan kalau yang isim mufrad nasab dengan fathah musliman, ini kalau isim tasniyah nasab dengan tambahan ya nun muslimaini, jar dengan kasroh kalau isim mufrad. Jarnya kalau isim tasniyah muslimaini. Ini perbedaannya ya antara isim mufrad dan dengan isim tasniyah. Kalau huruf akhirnya itu tidak ada alif nun, ini tidak ada alif nun atau ya nun, berarti kalimat itu adalah isim mufrad.
kalau kalimat itu diakhiri oleh alif nun, ya, huruf akhirnya diakhiri alif nun atau ya nun, berarti isim tasniyah. Paham? Sekarang isim mufrad itu bisa dijadikan isim tasniyah. Ya, isim mufrad bisa dijadikan isim tasniyah dan juga sebaliknya. Isim tasniyah bisa dirubah ke isim mufrad. Caranya seperti ini. Ketika isim mufrad, ya, muslimun ini kan muslimun, isim mufrad, ya, waktu rafa. Ketika ingin dijadikan isim tasniyah waktu rafa, maka bagaimana? Maka caranya ialah ini, lihat, ini rumusnya. Ketika rafa maka harus dengan menambah alif nun. Jadi muslimun menjadi muslimani. Ini, maka menjadi muslimani. Paham? Menjadi muslimani. Sekali lagi, muslimun menjadi, ketika dijadikan isim tasniyah maka harus melihat rumusnya. Kalau rafa harus alif nun, ya. Kalau ingin jadikan isim tasniyah waktu rafa, ialah kaidahnya harus huruf akhirnya ditambah alif nun. Muslimun menjadi muslimani. Paham? Kalau nasab ajar, ya, kalau nasab ajar maka huruf akhirnya ditambah ya nun. Musliman, ya, musliman. Ketika dijadikan isim tasniyah maka tambah ya nun menjadi muslimaini. Ya, atau sama. Contohnya saya kasih contoh lagi, contoh lain. Sini. Komarun. Lihat sini, ya. Komarun. Kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Karena diakhiri tanwin atau bertanwin. Mu'rab mabni, mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena lihat dulu, huruf akhirnya ada tandanya. Apa huruf akhirnya ada tambahannya apa tidak? Kalau tidak ada, kalau sepi dari tambahan, maka ini isim mufrad. Ya, komarun berarti mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena isim mufrad. I'rab apa? Lihat huruf akhirnya, harokat terakhirnya. I'rab apa? Dhammah, berarti i'rab rafa. Terus ketika isim mufrad ini komarun ingin jadikan isim tasniyah bagaimana? Bisa. Sekarang coba kita komarun ini dirubah ke isim tasniyah waktu rafa, ya, waktu rafa. Kaidahnya bagaimana? Isim tasniyah waktu rafa menambah alif nun, ya, menambah alif nun pada huruf akhirnya. Jadi tinggal menambah saja. Komarun ditambah alif dan nun, dan harokat ini, ya, harokat dhamma ini harus difathahkan dan nunnya diharokati kasroh menjadi komaroni, muslimani, komaroni, maka menjadi isim tasniyah. Bukan isim mufrad lagi karena sudah berubah. Paham? Atau ingin dijadikan ini i'rab apa? Komaroni i'rab apa? I'rab rafa. Kalau ingin dijadikan i'rab nasab ajar bagaimana? Jadikan i'rab nasab ajar. Maksudnya i'rab nasab ajar itu adalah i'rab nasab dan jar itu sama-sama ditambah ya nun. Muslimaini sama-sama, berarti nasabnya muslimaini, jarnya muslimaini tetap, berarti
sama. Terus komarun ya, yang barusan komarun dijadikan isim tasniyah. Komarun kan ini tadi isim mufrad dijadikan isim tasniyah. Bagaimana? Jadikan isim tasniyah waktu apa? Waktu nasab dan adjer. Lihat sini, kaidahnya bagaimana? Maka menambah ya'an nun. Menambah ya'an nun. Komarun menjadi tambah ya nun. Dan harokat terakhir ini ya, yang tadi komarun doma harus diharokati fathah. Roy nih. Jadi isim tasniyah. Ya. Menjadi isim tasniyah. Muslimah ini komaroy nih. Komaroy ini kalimat apa? Kalimat isim mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa? Kenapa mu'rab? Karena isim tasniyah. Ya, i'rab apa? I'rab lihat dulu. Ya, komaroy ini i'rab apa ini? Komaroy ini i'rab nasab dan adjar. Kok tahu ini? I'rab nasab jar karena ada tambahannya ya nun. Sedangkan kaidahnya kalau isim tasniyah waktu nasab jar ada tambahan ya nun. Paham? Sekarang kalau isim tasniyah ya dirubah ke isim mufrad. Isim tasniyah dirubah ke isim mufrad, gampang. Tinggal merubah tambahannya. Ini ya. Komaroni. Ini kan isim tasniyah ya. Komaroni. Jadi tambahannya isim tasniyah apa? Ayo. Komaroni, dalam lafaz komaroni tambahannya dalam isim tasniyah apa? Alif nun. Berarti kalau ingin dijadikan isim mufrad harus dibuang huruf tambahannya. Komarun menjadi komarun. Komaroni menjadi komarun. Dan komaroni komaroini. Bagaimana dijadikan isim tasniyah? Ya, bagaimana dijadikan isim mufrad? Ya, huruf tambahannya dibuang. Komaroini menjadi komarun. Berarti ya nunnya ini dibuang. Dan huruf akhirnya diharokati sesuai i'rab. Maksudnya diharokati sesuai i'rab. Kalau jadikan i'rab rafa ya harus rafa, harus dhammah. Kalau jadikan i'rab nasab ya harus fathah. Kalau dijadikan i'rab jar ya harus kasrah. Komarun komaroni dijadikan isim mufrad waktu rafa menjadi komarun. Komaroni dijadikan isim nasab, dijadikan isim mufrad waktu nasab menjadi komaron ya. Komaroni dijadikan isim mufrad waktu ajar, komarin gitu ya. Komaroini sama, kalau komaroini sama tinggal huruf akhirnya dibuang. Komaroini dijadikan isim mufrad waktu rafa, komarun. Komaroini dijadikan isim mufrad waktu nasab, komaron. Waktu ajar, komarin. Gitu ya. Ini di sini ada contoh. Contoh isim tasniyah waktu rofa dengan alif. Hadani khosmani. Nih ada tambahan alif nun. Kalau tambahan alif nun tadi kaidahnya waktu apa? Iya, i'rab rofa. Ini i'rab rofa. Hada khosmani. Kemudian waliman khofa maqama rabbih jannatani. Berarti jannatani ini kalimat apa? Kalimat isim mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena isim tasni. Ya, i'rab apa? I'rab rafa. Rafa dengan apa? Rafa dengan alif nun. Gitu ya. Ini contoh dari isim tasniyah rafa dengan alif atau alif nun. Kemudian
contoh dari isim tasniyah waktu nasab dengan ya. Fawajada fiha rajulaini, ya. Rajulaini. Saya tulis ini, coba saya praktekkan. Rajulaini. Rajulaini kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena lihat dulu ada huruf tambahnya apa enggak? Ya, kalau ada huruf tambahnya berarti isim tasni. Ya. Terus i'rab apa? Lihat, ya nun itu i'rab apa? Ya nun i'rab nasab dan jar. Terus rajulaini ketika ingin dijadikan isim mufrad bagaimana? Ya, harus huruf tambahannya dibuang, ya. Huruf tambahannya dibuang. Mana huruf tambahannya? Ya nun, dan huruf akhirnya diharokati sesuai i'rabnya. Kalau dijadikan rafa maka dhammah. Rajulaini menjadi, rajulaini coba dijadikan isim mufrad waktu rafa, ya, menjadi rajulun. Rajulaini ketika dijadikan isim mufrad waktu nasab menjadi rajulan. Rajulaini ketika dijadikan isim mufrad waktu jar menjadi rajulin. Itu ya. Terus abdaini sama ini ya. Sama jar dengan i. Ya. Terus kita pindah ke jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan beberapa laki-laki dengan tambahan waw dan nun waktu rafa atau ya nun waktu nasab dan jar. Ada huruf tambahannya juga. Jamak mudzakkar salim menunjukkan beberapa laki-laki. Kalau tambahannya itu waw an-nun waktu rafa, ini kaidahnya ya. Iya an-nun waktu nasab dan jar. Ini kaidah. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan beberapa laki-laki dengan tambahan waw nun pada waktu rafa, ya nun waktu nasab dan jar. Jadi ini ada tambahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya yaitu kalau rafa menjadi muslimuna, nasab dan jar muslimina. Sini ya. Kalau rafa muslimuna, kalau nasab dan jar muslimina. Ya. Ini ada perbedaannya. Kalau isim jamak mudzakkar salim menunjukkan beberapa laki-laki dengan tambahan waw nun waktu rafa, ya nun waktu nasab dan jar muslimuna. Berarti menunjukkan beberapa laki-laki, ya, yang Islam. Muslimuna ini kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Kok tahu muslimuna ini jamak mudzakkar salim? Karena dilihat dari huruf tambahannya atau dilihat dari tandanya. Yaitu apa tandanya? Waw nun di akhirnya.
ya, atau ya nun. Contohnya ketika nasab dan ajar, muslimina. Beda dengan apa? Isim tasniyah. Kalau isim tasniyah waktu rafa, muslimani dengan tambahan alif nun, ya. Kalau nasab ajar, muslimaini, ya. Kalau jamak muzakkar salim waktu rafa, muslimuna. Kalau nasab dan jar, muslimina. Ini ada perbedaan sedikit. Kalau isim tasniyah waktu nasab dan jar, muslimaini, ya, sebelum iya diharokati fathah. Kalau isim tasniyah. Kalau jamak muzakkar salim sebelumnya diharokati kasroh, muslimina. Itu perbedaannya isim tasniyah dengan jamak muzakkar salim. Contohnya lagi, solihuna. Kalimat apa? Solihuna kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena jamak muzakkar salim. Kok tahu ini jamak muzakkar salim? Karena dilihat dari huruf tambahannya. Apa huruf tambahannya? Waw, nun. Solihuna. Irab apa? Irab rofa. Rofa dengan apa? Rofa dengan wow, ya. Atau solihuna dijadikan nasab dan jar menjadi solihina, ya. Solihuna, solihina. Solihina kalimat apa? Kalimat isim. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena jamak muzakkar salim. Irab apa? Irab nasab dan ajar. Terus jamak muzakkar salim ini juga bisa disetting atau dijadikan isim mufrad, ataupun bisa dijadikan isim tasniyah. Contohnya ya, solihuna ketika dijadikan isim mufrad, bagaimana caranya? Sama seperti isim tasniyah. Bagaimana? Yaitu dengan membuang huruf tambahannya. Solihuna, mana huruf tambahannya? Waw, nun. Maka dibuang ketika dijadikan isim mufrad. Solihuna jadikan isim mufrad waktu rafa menjadi rafa dengan dhammah menjadi solihun, ya. Solihuna dijadikan isim mufrad waktu nasab dengan apa? Nasab dengan fathah. Solihuna menjadi solihan. Jadikan isim mufrad waktu jar menjadi solihin, ya. Solihina sama, solihinya. Kalau dijadikan isim mufrad maka huruf tambahannya dibuang, ya. Atau jamak muzakkar salim, ya. Jamak muzakkar salim bisa dijadikan isim tasniyah, ya. Bagaimana caranya? Jamak muzakkar salim, ya, dijadikan atau dirubah menjadi isim tasniyah. Ya, bagaimana caranya? Caranya ialah huruf tambahannya dibuang terlebih dahulu. Solihuna, huruf tambahnya apa? Waw, nun. Berarti menjadi solihun, ya. Menjadi solihun, ya. Menjadi solihun. Kemudian jadikan isim tasniyah. Waktu apa dulu? Harus ditanyakan. Jadikan isim tasniyah waktu umpama jadikan rofa. Lihat rofa. Rofa ini dengan apa? Kaidahnya alif nun. Jadi tinggal menambah alif nun aja di akhirnya. Dan ini disambung. Solihun ditambah alif nun. Solihani. Menjadi solihani. Ya. Sama. Ketika solihuna jamak muzakkar salim dijadikan isim tasniyah waktu nasab ajar. Sama.
Jadi huruf tambahannya terlebih dahulu harus dibuang. Setelah dibuang ketika nasab ajar, ini dengan apa? Ya nun, maka ditambah ya nun di akhirnya. Solihun tadi ya. Kan setelah dibuang huruf tambahannya, ketika dijadikan isim tasniah, maka ditambah dengan ya nun. Iya nun menjadi dengan lihat harokatnya ya. Kalau harokatnya isim tasniyah sebelumnya diharokati fathah menjadi solihaini, bukan solihina. Kalau jamak mudzakkar salim sebelumnya diharokati kasroh, solihaini menjadi solihaini itu ya. Atau sama juga isim tasniyah dijadikan jamak mudzakkar salim. Bagaimana caranya isim tasniyah ya? Contohnya apa ya? Contohnya abidani ini ya. Abidani. Coba di abidani, ini kan isim tasniyah ya. Isim tasniyah abidani dirubah ke jamak mudzakkar salim. Bagaimana caranya? Dirubah ke jamak mudzakkar salim, waktu apa dulu dilihat? Waktu rofa. Ini rofa ya. Rofa. Ini kaidahnya rofa. Jamak mudzakkar salim rofa dengan waw an-nun. Terus ketika dijadikan isim tasniyah, ketika dijadikan jamak mudzakkar salim, bagaimana caranya? Yaitu huruf tambahannya harus dibuang terlebih dahulu atau dijadikan isim mufrad, sama saja. Huruf tambahnya dibuang. Mana huruf tambahannya? Abidani. Ya bagus, alif an nun menjadi bidun ya. Abidun jadi abidun. Terus dijadikan jamak mudzakkar salim waktu rofa. Lihat, rofa dengan apa? Rofa dengan waw an nun. Berarti tinggal menambah waw an nun di akhirnya menjadi abidu. Nah, atau dirubah ke jamak mudzakkar salim waktu nasab ajar. Nasab ajar dengan apa? Iya an nun. Berarti tinggal menambah ya nun di akhirnya menjadi abidina ya. Menjadi abidi. Nah, gitu ya caranya ya. Terus kita lanjut ke, ini hanya contohnya qad aflahal mu'minuna. Lihat ini huruf tambahannya apa? Waw. Kalau waw berarti i'rab apa? Waw rofa. Ini harus dihafalkan. Yang apa itu tanda i'rab untuk jamak mudzakkar salim, tanda i'rab untuk isim tasniyah, tanda i'rab untuk isim mufrad, itu harus dihafalkan karena itu termasuk kaidah untuk mengetahui atau untuk membedakan antar kalimat. Mukhlisuna, di sini ada mukhlisuna. Mukhlisuna i'rab apa? I'rab rofa. Rofa dengan apa? Rofa dengan waw. Kemudian nasab dengan iya. Contohnya kafirina. Warka'u ma'ar raki'ina. Atau ar-raki'ina, ini kan jamak mudzakkar salim waktu nasab dan ajar. Ketika dijadikan isim tasniyah ya, langsung dijadikan isim tasniyah waktu nasab jar, bagaimana? Tinggal merubah harokatnya. Raki'ina isim jamak mudzakkar salim, jadikan isim tasniyah waktu nasab jar, bagaimana? Tinggal merubah harokatnya saja. Raki'aini ya. Raki'ina, raki'aini gitu. Muttaqina, muttaqaini.
as-sabirina, as-sabiraini. Gitu kalau dijadikan isim tasni ya waktu nasab jar. Kafirina, kafiraini, fasiqina, fasiqaini, khashi'ina, khashi'aini. Di sini ada keterangan perbedaan antara isim tasniyah dengan jamak mudzakkar salim pada waktu nasab dan jar adalah sebagai berikut. Kalau isim tasniyah ya, kalau isim tasniyah sebelum ya fathah, setelah ya kasroh. Contohnya mu'minaini. Ini sebelum iya fathah, setelah iya kasroh. Berarti nunnya diharokati kasroh. Kalau isim tasni ya mu'minaini. Kalau jamak mudzakkar salim sebelumnya kasroh, setelah ya fathah, mu'minina. Jadi mu'mini. Nah, ini perbedaannya isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Di sini ada latihan ya. Saya harap kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudara untuk latihan 1, tuliskan isim mufrad dari contoh-contoh isim tasni ya. Caranya seperti barusan itu. Tolibani jadikan isim mufrad waktu rafa menjadi tolibun ya. Dirhamani jadikan rafa dirhamun. Jadi huruf tambahannya tinggal dirubah. Huruf tambahannya tinggal dibuang saja. Kalau rafa dengan apa tadi? Isim mufrad, rafa dengan dhamma tolibun. Kalau isim mufrad ketika nasab dengan apa? Fathah. Ya, benar. Ketika jar dengan kasroh. Tolibun, toliban, tolibin. Dirhamani, dirhamun, dirhaman, dirhamin. Sami'ani, sami'un, sami'an, sami'in, dan seterusnya ya. Tinggal dipraktekkan oleh saudara-saudara. Kemudian latihan kedua, tuliskan isim tasniyah dari contoh-contoh isim mufrad ya. Jadi isim mufrad di sini dirubah menjadi isim tasniyah ya. Contoh-contoh di sini masjidun ini isim mufrad, qalamun ini isim mufrad, jarasun ini isim mufrad, ustadun ini isim mufrad. Ini dijadikan isim tasni ya waktu rafa dengan apa? Alif nun. Masjidun, masjidani. Ketika nasab ajar masjidaini, masjidaini sama. Qalamun jadikan rafa, qalamani. Nasab ajar qalamaini, qalamaini, seterusnya ya. Kemudian latihan yang kedua, latihan yang ketiga, tuliskan jamak mudzakkar salim dari contoh-contoh isim mufrad. Tolibun, ini kan isim mufrad. Tolibun, khosyi'un, sami'un, ini isim mufrad. Kok tahu isim mufrad? Karena tidak ada huruf tambahannya ya. Yang penting harus hafal huruf tambahannya. Kalau isim tasniyah tambahannya apa? Alif nun, ya nun. Kalau jamak mudzakkar salim huruf tambahannya apa? Waw nun, ya nun. Kalau tidak ada huruf tambahannya di huruf terakhirnya berarti isim mufrad. Tolibun ya. Tolibun. Jadikan isim jamak mudzakkar salim tolibu. Nah, ketika rafa nasab tolibina, tolibina, khosyi'un, khosyi'una, dan seterusnya. Kemudian kita pindah ke jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Nomor 4. Jamak muannas salim. Apa itu isim
jamak muannats salim di sini menunjukkan beberapa perempuan, ya, menunjukkan beberapa perempuan dengan tambahan. Ini ada tambahannya juga, tambahan alif dan ta di akhirnya. Alif ta, ini alif ta di akhirnya. Kalau jamak muannats salim, isim yang menunjukkan beberapa perempuan dengan tambahan alif ta di akhirnya. Jadi ketika rofa, huruf akhirnya ada alif ta. Ketika nasab, huruf akhirnya ada ta, ada alif ta. Ketika jar, huruf akhirnya ada alif ta. Contohnya muslimah, ketika jar, oh ini ada roh tandanya, tanda i'rabnya. Rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan nasab dengan kasroh, ya maaf ya, jar dengan kasroh. Ini tanda i'rabnya. Kalau jamak muannats salim, rafa dengan dhammah, nasab jar dengan kasroh, tapi di huruf akhirnya ditambah alif ta. Contohnya muslimatun. Muslimatun i'rab apa? I'rab rafa. Rafa dengan apa? Rafa dengan dhammah. Kalau jadikan nasab jar, bagaimana? Tinggal merubah huruf akhirnya, tinggal merubah harokat terakhirnya. Muslimatun menjadi muslimatin, gitu ya. Jadi ada tambahannya masing-masing. Terus untuk merubah ke isim mufrad, dirubah ke isim mufrad, dirubah ke isim tasniyah, dirubah ke jamak mudzakkar salim, bagaimana caranya? Sama seperti yang di awal, yaitu bagaimana? Huruf tambahannya dibuang. Muslimatun, ini kan ya, muslimatun huruf tambahnya dibuang. Apa huruf tambahannya? Alif ta, menjadi muslimun. Ya, dijadikan isim tasniyah. Waktu ajar, jar dengan apa? Jar dengan ya nun, menjadi muslimaini. Gitu ya. Caranya sama, muslimaini. Atau isim mufrad dijadikan jamak muannats salim, sama caranya. Bagaimana? Tinggal menambah huruf tambahannya. Atau isim tasniyah dijadikan ke jamak muannats salim, caranya bagaimana? Maka huruf tambahannya dulu dibuang, ya, huruf tambahannya isim tasniyah muslimaini, ya, contoh seperti ini, muslimaini, huruf tambahannya dibuang menjadi muslimun, kemudian dijadikan nih jamak muannats salim, huruf tambahnya apa? Alif ta, menjadi muslimatun. Itu ya. Terus contohnya di sini mim ba'di ma ja'atkumul bayyinatu, ini ada alif ta. Fasolihatu, ini ada alif ta. Tapi i'rab apa? I'rab rafa. Rafa dengan apa? Rafa dengan dhammah. Qainatun. Kemudian nasab dan jar dengan contohnya fa akhraja minas samarati, alif ta, tapi i'rab jar.